Budaya meminta tunjangan hari raya atau THR telah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia sejak lama. Namun, saat ini, praktik ini perlu ditinjau kembali karena ada argumen bahwa pembentukan budaya ini telah bertransformasi menjadi praktik pemerasan yang merugikan. Penting untuk membedakan antara budaya THR yang seharusnya ditujukan untuk karyawan dan praktik pemerasan yang seringkali dilakukan oleh organisasi massa. Di sini, THR seharusnya menjadi hak karyawan, bukan kesempatan bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi. Namun, dampak negatif dari praktik pemerasan terhadap THR sangat signifikan bagi iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Banyak pengusaha merasa tertekan akibat ancaman pemerasan, yang pada gilirannya dapat merugikan kondisi usaha mereka. Lebih lanjut, pernyataan kontroversial dari Menteri terkait budaya meminta THR menjadi sorotan publik, memicu perdebatan yang hangat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan makna di balik pernyataan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Dalam konteks ini, THR harus dipahami sebagai budaya berbagi yang penting dalam masyarakat kita, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara paksa. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Meski demikian, terdapat banyak praktik penekanan dalam meminta THR yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Ini menunjukkan perlunya kesadaran hukum dan etika yang lebih kuat dalam dunia bisnis serta masyarakat secara umum. Dalam hal ini, tindakan premanisme yang meningkat dalam masyarakat turut mengganggu stabilitas ekonomi. Fenomena ini biasanya terjadi di daerah yang banyak diwarnai oleh kehadiran organisasi massa yang terlibat dalam praktik pemerasan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan premanisme sangat diperlukan untuk melindungi dunia usaha. Polisi diharapkan dapat bertindak tegas terhadap organisasi massa yang memanfaatkan situasi untuk melakukan pemerasan. Lebih jauh, peran pemerintah dan penegak hukum menjadi sangat krusial dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah, upaya untuk melawan premanisme bisa menjadi sangat sulit dan kurang efektif. Contoh yang menonjol adalah kejadian yang berlangsung di Pasar Cibitung, di mana seorang pemungut yang dalam keadaan mabuk memaksa pedagang untuk memberikan THR. Hal ini tentu saja menciptakan ketidaknyamanan di kalangan para pedagang yang berusaha untuk berbisnis. Menanggapi laporan dari masyarakat, Kepolisian Metro Bekasi melakukan penegakan hukum yang diperlukan. Tindakan tegas ini diambil untuk menghentikan praktik pemungutan liar yang merugikan masyarakat. Namun, dukungan dari pihak otoritas terhadap organisasi massa seringkali menjadi salah satu faktor meningkatnya praktik pemungutan liar. Hal ini tentu saja mengundang kritik dari masyarakat dan pejabat yang merasa terganggu. Dari sini, tindakan tegas dari pemerintah sangat diperlukan untuk menangani pemerasan yang terjadi di kalangan pengusaha. Hal ini penting agar para pengusaha merasa aman untuk melapor tanpa rasa takut akan pembalasan. Selanjutnya, perbedaan antara budaya memberi THR dan kewajiban yang harus dipenuhi harus dijelaskan dengan jelas. THR seharusnya tidak dilihat sebagai budaya meminta, melainkan sebagai kewajiban perusahaan kepada karyawan yang telah bekerja keras. Pemerintah juga perlu mengevaluasi keberadaan organisasi massa yang ada untuk mencegah praktik pemerasan. Organisasi yang tidak terdaftar atau memiliki izin yang sah harus ditindak tegas agar tidak meresahkan masyarakat. Evaluasi terhadap organisasi massa sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan negatif yang merugikan masyarakat. Tindakan ini juga bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh organisasi-organisasi tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Agama memiliki peran signifikan dalam memberikan rekomendasi untuk pembentukan organisasi massa agama. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi yang terbentuk memiliki rekam jejak yang baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. THR atau tunjangan hari raya sendiri merupakan formalitas dari tradisi yang telah ada lama. Namun, penting untuk memastikan bahwa permohonan THR yang diajukan oleh organisasi massa dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, pengusaha juga perlu mempertimbangkan keadilan dalam memberikan THR demi menjaga kepercayaan karyawan. Keadilan dalam distribusi THR dapat berkontribusi positif terhadap motivasi kerja karyawan. Dengan demikian, pentingnya komunikasi yang tepat saat meminta THR tidak dapat diabaikan,
agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara karyawan dan manajemen. Hal ini berpengaruh besar terhadap hubungan kerja yang harmonis. Di sisi lain, regulasi mengenai organisasi massa harus ditegakkan untuk mencegah tindakan pemerasan terhadap pengusaha. Penegakan hukum yang ketat diharapkan dapat melindungi pelaku usaha dari praktik yang merugikan. Kepolisian Metro Bekasi telah menyediakan nomor telepon untuk masyarakat agar mereka bisa melaporkan praktik pemerasan yang terjadi. Ini adalah langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pelaku bisnis. Perlu dicatat, praktik pemerasan tidak hanya terjadi menjelang Lebaran, tetapi juga berlangsung sepanjang tahun. Fenomena ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan tindakan berkelanjutan dari pihak berwenang dalam menangani masalah ini. Akhirnya, beberapa organisasi massa di Indonesia terlibat dalam praktik pemerasan yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan advokasi sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat melawan tindakan ilegal yang merugikan.